akhirnya gue nonton juga ya film Marvel terbaru, yaitu Eternals. Ini adalah film ketiga kayaknya ya di fase 4 setelah Black Widow terus Shang-Chi. Eternal ini bener-bener memberikan penyegaran sih. Jadi gue bener-bener bingung yang ngomong film ini jelek dari mana ya? Maksudnya nggak sempurna, tapi ini tuh bener-bener lebih oke daripada dua film pemulai fase 4 kemarin gitu ya. Kalau kata gue pribadi, kayak beda aja gitu, kayak bukan nonton film MCU gitu. Jadi kayak anjir, gue salah masuk studio gitu atau gimana. Jadi bener-bener kemarin tuh pas nonton tuh, wah ini baru nih MCU yang baru gitu ya, yang bener-bener fresh, yang nggak mengulangi formula-formula usang yang udah gue tinggal merem doang udah tahu ceritanya mau gimana gitu ya. Ini bener-bener kayak gimana ya, kayak beda aja asli. Dan kayaknya faktor sutradara juga ngaruh banget sih. Chloe Zhao di sini ya bener-bener bikin film MCU itu jadi kayak lebih megah aja gitu di sini. Gimana cara dia mengemas Eternals ini jadi cerita yang bener-bener personal gitu ya. Ngomongin soal eksistensialisme, asik gila. Apakah aku ada di dunia ini karena siapa? Anjir, pokoknya banyak inilah, banyak apa namanya istilah-istilah filosofis segitulah yang bener-bener bikin kita berpikir apakah Marvel sudah sadar kalau selama ini bikin film yang boring gitu ya. Dan akhirnya bikin sesuatu yang lebih menyentuh ke hati para orang-orang seperti gue gitu ya. Kita mulai ngomongin dari visualnya dulu dah. Udahlah ini. Kalau kalian nonton Black Widow lah ya, atau Shang-Chi gitu ya. Aduh, rasa-rasa syuting di dalam studio itu masih terasa gitu ya. Kalau ini tuh kayak mereka jalan-jalan cuy ke beberapa lokasi yang bener-bener real location. Jadi kayak it's real, ada di benua mana, hutan mana, laut mana, pantai mana gitu. Dan itu tuh jarang gue nonton film Marvel yang kayak gitu asli. Dan ini tuh bener-bener penyegaran, makanya tadi dibilang zaman Babilonia, terus ada di Mesir, terus ada di India gitu. Dan itu oke banget sih, gila. Gue bener-bener menikmati. Somehow kenapa orang bilang film ini jelek. Mereka kebanyakan nonton Avengers Age of Ultron kayaknya ya. Dan ngomongin karakternya nih, wah ini tricky nih. Mungkin ini salah satu divisi terlemah, asik kayak main bola, anjir divisi terlemah. Karakternya di sini banyak, jujur banyak, dan nggak rata penceritanya semua. Tapi kalau gue pribadi, gue masih bisa memahami itu gitu, karena emang berat sih. Jadi ada 9 kalau nggak salah ya. Kayaknya ada 10 deh. Satu lagi siapa ya? Tolong nggak tahu, lupa. Pokoknya dari semua karakter ini tuh kayaknya tuh penting porsinya, cuman di sini ya emang yang di highlight kayaknya Ikaris jelas sama Cersei gitu ya, intimnya Gilgamesh sama si Tina gitu ya, terus ada Kingo gitu ya, sama asistennya yang kocak gitu ya, si Karun Patel. Tapi mereka semua bisa membaur dengan oke sih kata gue gitu, dan semuanya tuh walaupun gitu ya, ada satu lagi kelewat kan, Sprite namanya beneran 10. Nah itu dia kekurangannya, karena terlalu banyaknya karakter, porsi Sprite yang katanya cinta sama Ikaris nggak begitu kelihatan di film ini, hanya lewat satu adegan yang benar-benar kayak lu suka sama dia gitu ya, padahal itu benar-benar nggak bisa menggambarkan banget gimana dia sukanya sama Ikaris gitu. Dan ada beberapa karakter lain yang kata gue emang butuh lebih banyak screen time, dan itu emang nggak bisa tercapai di film ini yang durasinya padahal udah hampir 3 jam. Dan itu mah it's okay, nggak begitu merusak banget sih imajinasi gue pas nonton gitu, walaupun mungkin berpengaruh ya ke konflik di akhir gitu. Terus ngomongin soal sensor nih ya ini mah pasti terjadi lah ya, gak ngaruh juga, nggak ada yang bilang juga gara-gara sensor filmnya jadi jelek. Dah emang sensornya cuma gitu-gitu doang, nge-cut bagian-bagian yang intim, dan ya itu memang kebiasaan di kita kali ya kayak gitu. Jadi nggak usah lah terlalu dibesar-besarkan soal sensor gitu ya. Yang penting gimana ceritanya ini bisa ngasih lihat gitu, inilah universe lain di luar para Avenger gitu yang bener-bener penting juga gitu. Pergulatannya itu di situ gitu, para Eternals ini gitu. Kenapa mereka harus bisa setia sama Celestial, tapi di satu sisi mereka sangat cinta dengan manusia. Gimana caranya Cersei gitu ya, yang maininnya Game Macan, salah satu Eternals yang emang cinta aja sama manusia gitu. Dan di situ tuh diliatin gitu, karena dia yang paling cinta manusia, dia harus jadi leader gitu ya. Jadi bisa jadi dasar lah kenapa Eternals ini bisa disebut sebagai superhero juga ya, karena emang mereka mencintai manusia gitu dan ingin melindungi mereka. Tapi mungkin ya ada yang mungkin kecewa juga kali ya, karena film ini klimaksnya ditutup dengan pertanyaan lain. Nah itu dia, setup yang sengaja gitu dibikin dari sekarang. Nggak ngerti juga mau gimana MCU gitu ya nanti ke depannya. Tapi yang jelas emang film ini nggak selesai gitu aja gitu ya. Tapi ya nggak apa-apa sih, nanti mungkin terjawab kalau memang film ini mau diterusin ya. Gue juga nggak tahu sih, kan saya bukan Kevin Feige ya. Adegan memorable banyak banget lah di sini tuh ya, karena Chloe Zhao mungkin udah jagoan gitu ya bikin film-film yang
mengandalkan cahaya senja gitu ya. Jadi ini cocok banget lah film ini buat para pecinta kopi sama musik indie gitu ya. Jadi karena banyak shot-shot yang bener-bener kayak diambilnya subuh gitu ya, terus sore, wah anjir, angle-nya tuh wide gitu, wah udah dijamin lah lu pada mimisan semua nonton ini gitu ya di bioskop. Karena emang shot-shotnya rata-rata indah gitu, dan emang cukup menyegarkan, dan ya itu nggak boring. Bukan kayak shot berantem di film Captain America Civil War gitu ya di bandara yang kayak anjir ini CGI macam mana pula gitu ya. Tapi ini tuh kayak bener-bener beda aja gitu ya, kayak kehadiran pesawat luar angkasanya yang Domo itu kan pelan-pelan masuk ke bumi, anjir itu keren banget gitu. Maksudnya serasa nonton film-filmnya Denis Villeneuve gitu ya, asik. Yang Arrival, si Clouseau banyak ngambil inspirasi dari beberapa film science fiction sih kalau gue lihat gitu ya, dan itu dia usahakan sebisa mungkin diterapin lah dikit-dikit gitu di film ini gitu, disebar gitu, dan itu oke sih shot-shotnya. Adegan action walaupun nggak banyak, tapi gue tetap merasakan kepuasan pribadi sih ngelihat si Makari yang kayak Quicksilver gitu ya. Tapi kayaknya dia lebih cepet deh dari Quicksilver ya, cepet banget kan dia kayak speedster gitu. Terus gimana cara dia ngehajar Ikaris gitu ya dengan kecepatan yang bolak-balik, wah itu oke juga gitu ya. Terus adegan-adegan flashback yang ngomongin kenapa mereka berargumen di masa sekarang, itu juga oke, beberapa oke sih. Terutama yang pas Druig ya, itu kayak basic banget gitu ya. Druig itu cinta banget sama manusia, tapi kenapa manusia selalu berperang gitu ya. Jadi kayak kenapa nggak gua cegah mereka, tapi kan kita nggak boleh ikut campur urusan manusia bla 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 gitu ya. Dan dari situ tuh mereka pecah kongsi gitu ya, gimana ngeliatin moral mereka itu mulai diuji, dan perlahan-lahan mereka mulai jadi manusia sebenarnya gitu kan. Terus adegan humornya, ini kata gua humornya itu pas aja, kayak ngobrol pas lagi pada makan bareng-bareng gitu ya di rumahnya si Gilgamesh. Tapi pas ketika lagi momen serius ya udah serius gitu. Marvel tuh bisa nggak sih gitu ngasih sesuatu yang seperti ini aja gitu, nggak usah kayak dikit-dikit tuh lu masukin jokes gitu. Nah itu tuh gue udah capek men, udah 25 film gitu gue nonton kayak gitu terus gitu ya. Gue menerima banget gitu ya si Kingo jadi kayak raja Bollywood gitu dan lain-lain, tapi tetap pas gitu ya. Bahkan pas berantem dia berusaha apa namanya untuk melindungi asistennya gitu, walaupun si Karun Patel emang diplot untuk jadi orang yang menghibur kita gitu ya. Tapi ya udah dia di sana tuh hanya sebagai pemanis gitu, nggak kayak Awkwafina di Shang-Chi gitu, yang kalau misalkan nggak ada dia, kayaknya filmnya tuh flat gitu ya. Dan terakhir mungkin hubungan Gilgamesh sama Tina kayaknya mencuri perhatian banget sih asli. Cersei sama Ikaris itu menarik, tapi balik lagi karena pengenalan cerita juga kurang. Romansa Cersei sama Ikaris nggak begitu kerasa sama gua gitu, karena mereka diliatin suka-sukaannya gitu aja. Jalan bareng, pegangan tangan, des, udah aja. Gue pacaran 5.000 tahun gitu ya. Justru kayak Gilgamesh sama Tina ini makin kelihatan sama gue gitu, karena pernah diceritain di flashback mereka bertarung, terus nanti pas di sini saling melindungi gitu. Jadi kayak wah oke juga gitu, maksudnya kayak lebih kena ini gitu. Terakhir mungkin soal karakter-karakter kunci lain ya yang disimpan seperti biasa lah. Bukan Marvel namanya kalau tidak menyimpan after credit scene ya, kayak adiknya Thanos atau saudaranya Thanos itu yang diperanin sama si Harry Styles ya, Eros. Gua nggak tahu dia nanti fungsinya jadi apa gitu, dan dia itu Eternals atau bukan gitu. Dan karakter Kit Harington di sini yang jadi pacarnya Cersei, yang jadi Black Knight nantinya ya. Itu juga gua nggak tahu Black Knight itu kayak gimana. Kasih tahu gua kayak siapa dia itu ya, dan ngapain dia sebenarnya di universe-nya Marvel. Tapi yang menarik adalah suara yang manggil si Kit Harington ini sebelum megang pedang yang dia buka itu pasti suara Mahershala Ali yang bakal jadi Blade. Nah ini nih kaitannya apa gitu ya. Jadi menurut gue Eternals ini mungkin sekaligus ingin memperkenalkan karakter-karakter superhero baru yang akan nanti ada di MCU selanjutnya gitu ya. Walaupun perannya gue masih belum tahu nih bakal jadi kayak gimana ya. Apakah mereka akan masuk di film panjangnya MCU atau bakal jadi jatah series pendek-pendek itu. Kalau nggak salah kan kemarin baru diumumin tuh di sini ngumumin seri-serisnya Marvel gitu yang banyak gitu. Nah gue nggak tahu nih bakal jadi gimana, karena jujur gue sih pengennya film aja, jangan series, banyak pisan asli yang harus gue tonton dah hidup teh, bukan cuma nonton film doang. Dan kalau kita kasih skor, wah ini bener-bener penyegaran sih buat gue pribadi. Udah lama nggak nonton film superhero Marvel, terutama yang nggak formulaik, yang nggak CGI gitu ya. Ya gue ngerti kalau Zhao juga di sini pasti pakai CGI, tapi setidaknya di sini tuh setting relocation sama CG-nya tuh smooth gitu, bagus. 7,7 dari 10. Pengen 8 belum sampai situ gitu, tapi pengen 7 juga nggak bisa juga. Nggak mungkin ini gue samain sama Shang-Chi gitu ya, atau Black Widow, tidak guys. Ini bener-bener experience yang bagus.
kalau kalian nontonnya di bioskop terutama ya. Silakan komen juga menurut kalian gimana. Kalau menurut kalian film ini jelek, why? Tapi apakah sejelek itu? Nah, coba jelaskan. Please explain. Correct me if I'm wrong. CMIIW gitu ya. Oke, kalau kayak gitu. Seperti biasa jangan lupa like, share, subscribe, terus apalagi follow IG, follow Twitter, join Discord, beli kaos, nonton konten original Cinecrip, dan ya udah sampai ketemu lagi di film-film MCU selanjutnya. Bye bye.